salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Joni Herman Mendelva, Kepala Sekolah di UPTD SMP Negeri 1 Gunung Spolin Selatan. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan guru penggerak rekognisi, dan pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu banyak, tapi di sini saya ambil salah satunya adalah segitiga restitusi. Nanti apa itu segitiga restitusi, bagaimana penerapannya, ada nanti video pengantar dari kementerian dan ada juga video yang telah saya buat ya sebagai contoh kepada kita di sekolah ini. Budaya positif itu saya sudah katakan tadi ada banyak budaya positif. Di sini yang telah saya rangkum ada 6 budaya positif di sekolah atau di institusi yang lain. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya yang kelima adalah restitusi. Ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi dalam hal ini segitiga restitusi. Nanti dari yang keenam ini saya memilih satu ya budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Kalau disiplin ini mungkin kita sering melaksanakannya ya kepada siswa. Kemudian motivasi ini juga ini berhubungan dengan motivasi eksternal maupun motivasi internal. Mengapa seseorang itu melakukan tindakan ya. Kemudian keyakinan kelas ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas masing-masing. Misalnya mulai dari masuk di sekolah, masuk di kelas, mengikuti pembelajaran, ada hal-hal yang diyakini sebagai nilai-nilai kebajikan, yang diyakini sebagai hal yang positif. Misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai petunjuk dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini berhubungan dengan kebutuhan, kalau di sekolah berhubungan dengan kebutuhan siswa kita di sekolah. Ini misalnya kebutuhan akan perhatian, kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan akan penghargaan, dan lain sebagainya. Kalau 5 posisi kontrol ini berhubungan dengan kita sebagai Bapak Ibu guru. Misalnya, apakah kita ini sebagai penghukum kepada siswa, ataukah posisi kita sebagai pemantau, atau posisi kita sebagai manajer atau pemimpin pembelajaran, dan apakah posisi kita sebagai teman kepada siswa-siswa kita. Nah, ini kita fokus di sini adalah yang ke-6, segitiga restitusi. Di sini saya yakin Bapak Ibu guru mempunyai banyak tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kita sebagai Bapak Ibu guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah. Warga sekolah ini banyak, ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada juga pemangku kepentingan yang lain, yaitu warga sekolah. Jadi di sini tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan positif. Positif ini maksudnya lingkungan yang baik ya, di dalam lingkungan pendidikan kita. Saling mendukung ini misalnya ada kegiatan kita sesama Bapak Ibu saling mensupport atau saling mendukung, saling belajar, misalnya berbagi praktik baik, apa kekurangan yang satu ditutupi oleh kekurangan ini, diberitahu oleh teman kita yang lebih tahu dari kita, dan lain sebagainya. Kebiasaan ini akan membentuk suatu budaya positif, termasuk yang kita tampilkan pada hari ini adalah restitusi ya. Kebiasaan-kebiasaan baik akan memunculkan sebuah budaya positif.
Selanjutnya, saya mau mengajak Bapak Ibu guru mengamati lingkungan kita, ya, lingkungan sekolah kita. Cobalah amati lingkungan sekolah Anda sendiri saat ini, ya. Saya mau mengajak kita bagaimana mengamati lingkungan kita, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, ini hal-hal yang saya mau mengajak Bapak Ibu mengamati, dan saya yakin sudah diamati, ya. Setiap kita datang ke sekolah, Pak, pasti Bapak Ibu guru sudah mengamati bagaimana lingkungan kita. Misalnya suasana di sekolah kita bagaimana? Apakah suasana di sekolah itu bisa mendukung kita dalam bekerja, atau ada kenyamanan, atau ada ketidaknyamanan? Kalau saya mulai dari saya sebagai kepala sekolah, maka kurang lebih 2 bulan, ya, saya di sini, ada kenyamanan saya. Mengapa ada kenyamanan? Ada suasana baru yang hal-hal positif yang saya dapatkan. Contoh, Bapak Ibu guru pada umumnya di sini mampu menggunakan komputer, ya. Rata-rata di sini masih muda, mampu menggunakan itu. Itu satu hal positif, sehingga saya sebagai kepala sekolah di sini kadang tidak pusing-pusing bahwa penggunaan IT itu Bapak Ibu guru sudah mampu, ya. Saya hanya memberikan arahan dan Bapak Ibu guru mampu melaksanakannya dalam hal penggunaan IT. Selanjutnya, bagaimana murid saling berinteraksi. Ini salah satu tugas kita, mengamati ini. Apakah murid-murid itu berinteraksi menciptakan suasana positif? Apakah interaksi siswa-siswa itu dapat memunculkan motivasi belajar dengan sesama siswa, bersama dengan guru? Apakah ada yang memaki-maki, apakah ada yang mengucapkan kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Ini juga perlu kita amati. Kemudian bagaimana guru bertegur sapa. Kebiasaan kita di sini sewaktu saya datang bersalaman, itu merupakan suatu budaya positif, ya. Kebiasaan-kebiasaan, ya, sehingga muncul budaya positif. Setiap kita datang pagi, kita bersalaman, kita saling menyapa. Itu salah satu budaya positif yang saya dapat. Kemudian menyapa murid. Kalau tempo dulu, zaman dahulu, kadang-kadang kan guru ini gengsi bertegur sapa kepada murid. Itu di zaman dulu. Kita gengsi menyapa murid duluan, atau berbicara kepada murid duluan. Menyapa itu tidak mesti harus mengatakan kata ya aho, ya sapaan kita, ya. Tidak harus mengatakan ya ho nobu, tidak mesti itu. Mungkin ketika siswa lewat, kita menegurnya dengan mengatakan kalimat mengapa terlambat. Itu kan menyapa juga. Itu juga perlu kita amati. Kemudian bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, ini juga yang fokus sebenarnya di segitiga restitusi ini. Di sini kita fokusnya sebenarnya. Guru menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu perkelahian antar murid, masalah pribadi siswa. Kadang-kadang kalau kita menyelesaikan, saya melihat di zaman dulu, ya, zaman dulu kita lebih banyak bicara, menasehati, membentak-bentak, bahkan zaman dulu memukul. Sehingga Bapak Ibu guru yang tadinya sehat-sehat bisa sakit hanya gara-gara marah-marah terus kepada siswa. Padahal ketika Bapak Ibu guru itu marah, akan memunculkan masalah baru. Masalah baru itu banyak. Kalau melukai siswa, ketika memukul, ya di penjara, siswanya masuk rumah sakit. Masalah baru lagi, kambuh penyakit Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang darah tinggi, kolesterol naik, penyakit gula, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu juga kita amati.
bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan siswa di sekolah kita. Suasana atau budaya positif yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah Anda anut dan yakini selama ini. Jadi kalau ada suasana misalnya suasana positif, budaya positif, itu adalah cerminan kita, ya, suasana di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan. Nah, ini berproses. Budaya positif ini berproses, bukan serta merta langsung jadi. Ya. Perlu ada kolaborasi, perlu ada kerjasama. Ya. Ada tadi keyakinan kelas. Kita sepakati bagaimana semestinya. Siswa itu datang ke sekolah, bagaimana SOP-nya. Apakah kita menunggu di depan kantor, kita salam, atau mungkin ada cara lain, kita pikir harian berada di depan kelas atau di depan sekolah, memeriksa kelengkapan siswa, kerapian siswa, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses pendidikan, perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Dan itulah merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi artinya di sini dengan adanya suasana positif ini, budaya positif ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam melaksanakan kegiatannya belajar sebagai siswa di sekolah. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, ini dia. Misalnya ada ketakutan siswa ketika guru masuk di dalam kelas, kerjanya marah-marah. Padahal guru itu marah-marah karena dia belum siap, guru itu. Ini contoh, bukan di sekolah kita ya, tapi di sekolah yang lain. Marah-marah di depan kelas tanpa sebab, siswa ada yang masuk terlambat, yang seharusnya bisa diselesaikan 2 menit, bisa selesai sampai 1 les, hanya untuk memproses satu orang siswa. Ini adalah tergantung kesiapan guru sebenarnya ini. Jadi kalau ada tekanan seperti itu, siswa yang sudah melakukan kesalahan tadi tidak akan, atau ada tekanan psikologi, sehingga tekanan-tekanan yang dirasakan oleh siswa itu akan membuat tidak nyaman dalam belajar. Salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Ada murid yang berbakat, tetapi potensinya itu hilang. Karena mengapa? Ada tekanan tadi. Ada tekanan. Pernah saya mengatakan kepada siswa saya, memukul-mukul meja itu potensi. Potensi sebenarnya. Apa potensi itu? Ya, mana tahu ke depan dia jadi pemukul drum, mana tahu jadi drummer, ya. Atau mungkin ada yang sering nyanyi di kelas, potensi. Tetapi apa kesalahan mereka tidak menempatkan sesuai dengan suasana dan porsinya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berbicara tadi tentang restitusi. Pengertian restitusi menurut Gosen. Gosen ini adalah seorang pemerhati pendidikan, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Yang lain lagi, restitusi juga adalah sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya di sini siswa itu yang menyelesaikan masalah mereka sendiri, ya. Ketika ada yang berkelahi, kita sebagai guru itu berkolaborasi. Makanya tadi ada kata kolaborasi, ya. Proses kolaborasi. Siswa dengan guru itu berkolaborasi. Guru hanya mengarahkan,
tetapi siswa itu nanti yang lebih banyak bicara ketika mau menyelesaikan masalahnya. Nanti contohnya Bapak Ibu ada nanti videonya, ada contohnya nanti kita akan saksikan. Di sini dengan siswa kita berikan kesempatan menyelesaikan masalahnya, mereka itu nanti percaya diri dengan kesalahan mereka, tidak merasa salah yang lebih berat. Karena melakukan kesalahan itu wajar sebagai manusia, ya. Wajar sebagai manusia, ya, bisa melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita mengangkat kesalahan siswa itu menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih tegar, sehingga kesalahan yang mereka perbuat itu mereka selesaikan dengan sendiri. Ini dia. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tadi berbuat salah murid itu sudah pasti salah, contohnya. Tapi dengan kita mengajak berkolaborasi, kita saling bertegur sapa, maka dengan sendirinya akan memulihkan kepercayaan dirinya akibat dia melakukan kesalahan itu. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Artinya di sini terkadang kita kalau menyelesaikan siswa itu seakan-akan dia menginginkan bagaimana menyenangkan guru itu ketika kita menyelesaikan masalah. Contoh, kita mengatakan jangan berbuat seperti itu lagi ya, itu tidak boleh. Pasti dalam hati siswa mengatakan daripada guru itu marah-marah terus, bagaimana supaya guru itu senang? Pasti siswa itu mengatakan, baik Pak, saya tidak akan berbuat lagi. Itu kan menyenangkan guru, padahal sebenarnya itu kita memaksakan dia untuk memaksakan dia harus mengucapkan kata-kata supaya dia berbuat, supaya hati guru itu senang. Nah, bukan seperti itu yang diharapkan di segitiga restitusi. Bukan dipaksakan siswa itu menyatakan seperti itu, tapi kita hanya menawarkan, ya, menyelesaikan masalah. Nah, kalau selama ini kan, ya, bagaimana kita sudah alami, bagaimana waktu kita sekolah, supaya hati guru senang. Nah, sudahlah, kerja kemana tugas, saya mengerjakan tugas daripada dihukum. Saya jawab saja iya, walaupun sebenarnya dalam hatinya tidak. Nah, itu menyenangkan guru, menyenangkan orang lain, menghindari ketidaknyamanan. Mana tahu nanti kalau masuk di kelas nilai saya kecil, itu anggapan siswa. Itu menyenangkan guru, padahal itu sebenarnya salah, ya. Selanjutnya, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini kita mengajak siswa itu menceritakan, merefleksikan apa yang telah dia perbuat. Misalnya dengan mengatakan apa yang telah terjadi. Itu saja kalimat kita, simple. Biarlah siswa itu yang banyak bicara, daripada selama ini kita membentak-bentak, jadinya kita sakit, ya, hanya karena memproses satu orang siswa, waktu juga habis. Biarlah siswa itu yang lebih banyak bicara. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser. Ini kita tidak singgung lagi tentang teori kontrol, ya. Yang kita singgung hanya restitusi. Mengapa menguntungkan korban? Di sini pelakunya tadi ini sudah berbuat salah, tapi dengan pelakunya ini kita ajak berefleksi tentang apa yang terjadi,
kita mengajak dia bagaimana dia mengakui kesalahannya dengan tulus, kita menawarkan bagaimana cara penyelesaiannya, maka korban pun berlapang dada, tidak dendam, ya, tidak dendam. Nah, bagaimana yang namanya atau yang dikatakan dengan restitusi dengan program disiplin lainnya? Disiplin lainnya ini misalnya menghukum, ya, menghukum. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya, misalnya menghukum, misalnya memukul, ya, skorsing, dan lain sebagainya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Nah, misalnya kalau selama ini kita kalau menyelesaikan masalah, kita memberikan sanksi kepada siswa itu. Misalnya membersihkan kamar mandi, itu menebus kesalahan. Karena contoh ya, karena kamu sudah berbuat salah, maka bersihkan kamar mandi. Tadi hanya tidak mengerjakan tugas, ya. Contohnya dia tidak mengerjakan tugas, tetapi kita memberikan hukumannya mencuci kamar mandi, membersihkan kamar mandi. Padahal tidak relevan dengan kasus itu, hanya karena tidak menyelesaikan tugas. Mengapa tidak kita mengatakan karena dia tidak menyelesaikan tugas? Mengapa kita tidak mengatakan nanti setelah istirahat kamu kerjakan tugas itu? Kan relevan. Kalau dia membersihkan kamar mandi, tugasnya juga tidak selesai. Ya, lebih baik kita mengatakan seperti itu. Setelah keluar nanti Anda harus mengerjakan tugas itu. Di sini guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan atau membayar sejumlah uang, ya, atau memberikan sanksi yang lain yang tidak relevan. Atau kadang-kadang juga kita mengatakan kepada murid, karena kamu sudah berbuat salah, minta maaf ya. Boleh seperti itu, tetapi di sini kita hanya menawarkan bagaimana supaya murid itu minta maaf itu dari hatinya. Kita tidak menyuruhnya minta maaf, tapi bagaimana cara kita itu mengatakan kepada siswa agar dia mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf tanpa dipaksakan. Kalau selama ini kan kita menyuruh minta maaf kepada bapak wali kelas, ibu wali kelas, bapak kepala sekolah. Yang kedua, ciri khas yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Ya, di sini maksudnya adalah ketika kita memperbaiki hubungan, maka benar-benar hubungan itu terperbaiki, tidak tersimpan dendam di dalam hatinya masing-masing yang berbuat salah itu. Ketika kita menyelesaikan itu bersama dengan siswa, kita boleh mengajak dia berbicara, ya, bagaimana hubungan selanjutnya, bagaimana yang Anda inginkan setelah kegiatan ini, setelah Anda melakukan kesalahan, hubungannya dengan guru misalnya, hubungannya dengan siswa atau korban. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Seperti yang saya katakan tadi, restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, ya. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Ini kita memaksakan dia, harus kamu mengganti kursi yang sudah patah itu, harus kamu mengganti kursi yang sudah patah itu. Boleh kita mengatakan itu, tetapi harus dari hati siswa itu, ya, untuk menyampaikan kesalahannya dan bukan dipaksakan. Kita hanya menawarkan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya di sini
Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika berbuat salah, kita mengatakan kepada murid, sebenarnya kamu itu seperti apa? Orangnya seperti apa? Misalnya kasus yang sudah saya videokan bersama dengan siswa kita itu, dia mengatakan sebenarnya saya tidak seperti saya tidak marah-marah orangnya, saya tidak pemukul, saya tidak seperti itu. Itu adalah sifat orang lain, bukan dia yang sebenarnya. Maka kita menyambungnya. Seharusnya yang Anda inginkan itu apa? Seperti apa kira-kira? Orang seperti apa atau keyakinan apa kira-kira? Pasti dia mengatakan sebenarnya saya ini adalah penyabar, saya orangnya tidak marah-marah, saya orangnya pemaaf, dan lain sebagainya. Nah, itulah menuntun. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini kebutuhan siswa ini mengapa? Contoh misalnya, seorang siswa setiap hari mencuri makanan atau sarapan temannya. Ya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi di sini maksudnya seseorang itu berbuat salah pasti ada kebutuhan yang tidak tercapai. Seorang pencuri, dia mencuri makanan, ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup, makan. Kalau siswa melakukan tidak mengerjakan tugas, kita mencari kebutuhan apa yang dia perlukan di sekolah. Misalnya kebutuhannya adalah perhatian pada tugas itu karena dia tidak mengerti. Bagaimana bentuk perhatian kita? Contoh, kita mendekatinya. Apakah ada yang tidak kamu mengerti? Itu kebutuhan. Kebutuhan akan kasih sayang misalnya, kebutuhan akan perhatian dan lain sebagainya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Melakukan penyelesaian masalah, tindakan penyelesaian masalah siswa adalah restitusi yang paling baik. Mengapa? Karena tidak terbebani, siswa itu tidak terbebani, guru pun tidak terbebani dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter ini mungkin sikap, bukan tindakan apa yang dia lakukan ya. Misalnya ketika menyelesaikan masalah, kita menguatkan dia, bukan tindakan Anda yang Bapak permasalahkan, tetapi yang kita fokuskan adalah sikap itu, ya, sikap yang tidak baik itu, di situ fokus kita. Kemudian yang kedelapan, restitusi menguatkan. Tadi sudah disampaikan kalau restitusi ini akan menguatkan orang yang korban dan menguatkan orang yang melakukan kesalahan. Ya. Selanjutnya, restitusi ini yang paling penting adalah fokus pada solusi, bukan hukumannya, tapi solusinya apa. Kalau hukuman, misalnya mengganti kursi yang patah, jangan fokus ke sana, tetapi solusi yang terbaik apa? Ya. Bagaimana solusi yang terbaik ketika dia mematahkan kursi, dia menggantinya, apakah itu solusi yang terbaik? Artinya di sini ada hubungan dengan perbuatan yang dia perbuat.
Seperti tadi kalau tidak mengerjakan tugas, janganlah disuruh membersihkan kamar mandi, tidak ada hubungannya. Ya, itu ada solusi yang terbaik. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau tadi dimusuhi oleh temannya, tapi dengan melakukan restitusi, dia akan kembali percaya diri dan kembali pada kelompoknya masing-masing. Itu yang terakhir. Di sini ada contoh. Kita akan menyaksikan video ini dari Kemendikbud bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Grossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak.
kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Baik, jadi di sini ada langkah-langkah melakukan segitiga restitusi. Tadi kita sudah saksikan video. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi langkah ini, ketika siswa ada yang berbuat salah, kita menguatkan dia. Di sini ada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita belajar itu karena kita tidak bisa. Karena kita salah, makanya kita belajar. Kita tidak bisa, kita salah, kita tidak mampu, makanya kita belajar. Kita menguatkan atau menstabilkan identitas siswa itu yang telah berbuat salah. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, seperti tadi kita mengangkat psikologi siswa tadi, kita mengangkatnya. Ketika dia berbuat kesalahan, kita jangan menjatuhkan. Kadang-kadang kalau kita memproses siswa, sadar tidak sadar, kita kadang mengatakan tesimane namun tahu dogo. Itu kan sudah jatuh lagi tambah jatuh. Karena keluarga keturunan seperti itu, kamu mencuri-curi. Karena paman dulu seperti itu dan lain sebagainya. Itu kan menjatuhkan, sudah jatuh tambah jatuh. Jadi di sini kita berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, seperti tadi kita mengkritik, nah, itu tidak bagus. Dan ini ada kembali di hasil karwa, nanti jadi pencuri dan seterusnya. Nah, bagaimana yang baiknya? Kita dapat menyampaikan pernyataan seperti ini, ada 5. Kita mengatakan berbuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Tadi kan Bumi sudah mengatakan berbuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Kita manusia, semua manusia itu kan tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu pernyataan-pernyataan yang bisa kita sampaikan kepada siswa untuk menstabilkan identitasnya. Bagaimana selanjutnya lagi? Salam dan bahagia.
Sekarang adalah tahapan yang kedua dalam segitiga restitusi. Tahapan yang kedua itu adalah Sisi terakhir yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi waktu kita menyaksikan video, tindakan-tindakan yang salah itu telah disampaikan oleh siswa tadi. Saya membentak-bentak Vina, saya menolak di depan teman-teman dan lain sebagainya. Itu adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana pernyataan yang bisa kita sampaikan? Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Ya, itu tindakan yang salah. Selanjutnya, dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. tiga, kamu melakukannya. Ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang empat, penting bagimu. Kemudian yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari satu tindakan baru yang lebih efektif dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, inilah tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kalau di sekolah kita ada keyakinan sekolah, atau ada juga di kelas keyakinan kelas, ada beberapa pernyataan yang dapat kita sampaikan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Misalnya, yang pertama, sebagai keluarga atau sebagai kelas, apa yang kita yakini? Mungkin ada keyakinan kelas atau ada peraturan kelas kita ya. Tapi yang lebih tepat sekarang ini adalah keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas. Mungkin ada yang sudah kita buat di kelas keyakinan kelas kita apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Misalnya sopan santun, tidak marah-marah, tidak menolak teman dan sebagainya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Itu sudah disepakati di kelas sebenarnya atau di sekolah. Apa nilai-nilai yang ideal di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing? Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tadi kan sudah disampaikannya. Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, sehingga ketika kita menawarkan seperti itu kepada siswa, maka kepercayaan dirinya akan semakin bertambah dengan kita bisa berkolaborasi dengan siswa itu menyelesaikan masalah. Nah, itulah kira-kira contoh yang bisa kita jadikan sebagai bahan kepada kita dalam menyelesaikan masalah. Cek. Selanjutnya, tadi ini sudah. Nah, ini
yang telah saya rekam sebagai bahan kepada kita praktik, contoh praktik baik segitiga restitusi yang telah saya rekam bersama dengan siswa kita. Inilah hasilnya. Saya juga sudah upload di YouTube di channel saya, nanti bisa dilihat. Kita coba menyaksikan secara bersama-sama. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Joni Herman Mendelva, Kepala SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Selatan, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Menurut Kosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini saya merekam dengan alat Restitusi seadanya. juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Dalam penerapannya, segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau lebih baik. Tahapan yang kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini akan ditampilkan contoh video segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Siap, kami Siang, Pak. silakan duduk ya. Sinyal terganggu. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya sebagian di kelas. Masa dari saya yang PPN dari kelas? Saya malu, Pak. Saya paling bantu dia dan mendorong badannya hingga terjatuh di depan kelas. Oh begitu. Memang kalau bapak dilakukan seperti itu, pasti bapak juga akan marah dan kesal. Lalu kemudian kamu melakukan apa sama dia? Saya langsung membentak-bentak dia, Pak. Mendorong badannya dan dia terjatuh di depan teman-teman yang lain. Ini tahapan mau fasilitasi Lain di depan tindakan masalah. kelas.
Dia menceritakan apa yang telah dia lakukan kesalahan. Jadi kamu melakukan itu karena suatu alasan kan? Ya Pak, saya tidak mungkin diam saja. Saya harus membela diri dong. Masa dia tuduh saya dengan PPN-nya? Ya, wajar lah. Apakah dia terluka pada saat itu? Tidak Pak. Ya, memang kalau mempertahankan harga diri itu memang penting buat kamu. Untung dia tidak terbalas dan tidak terluka. Dan kamu juga pada saat itu tidak bertindak jauh lagi, hanya marah dan mendorong dia. Ya Pak, untung tindakan saya tadi tidak membuat dia terluka. Ya pastilah, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar ya. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya Pak. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu saat kamu membentak-bentak dia. Apakah kira-kira tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan jelas atau prinsip kamu? Ya enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Ya. Jadi keyakinan dan prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya sebenarnya saya tidak suka marah-marah Pak. Saya sangat menghargai orang lain kok. Mungkin waktu itu saya sangat emosi. Jadi menunjukkan sikap tidak menghargai orang lain. Kamu meyakini apakah menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Kita setuju dengan itu. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya Pak. Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya harus lebih bersabar dan mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira menurut kamu tidak bersedia memperbaiki masalah itu? Sedia Pak. Kalau memang kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu menjadi orang seperti apa? Saya jadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Kira-kira itu menurut kamu rasanya menjadi orang seperti yang kamu inginkan itu seperti apa ya? Ya nyaman lah Pak. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Itulah salah satu contoh. Jadi kalau seandainya dilihat di YouTube saya ada, jangan lupa di subscribe, like, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau mungkin ada tanggapan. Memang pelaksanaannya ini agak-agak sedikit susah karena ini sepertinya tergantung situasi lingkungan kita menyelesaikan masalah sebenarnya. Tapi mungkin ada tanggapan Bapak Ibu bisa dipersilakan atau mungkin juga ada pertanyaan tentang ini, disilahkan. Ada pertanyaan Pak? Ya, silakan Pak Sibuan. Baik, terima kasih dulu Bapak Sekolah sudah memaparkan kepada kami tentang penerapan. Iya, silakan. Baik Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami berterima kasih atas penyampaian Bapak tentang penerapan segitiga restitusi. Tadi ada video yang kami lihat dan mungkin kami di sini belajar melalui penerapan segitiga restitusi ini. Hanya saja nanti di lapangan kebanyakan ada masalah yang kami temui. Masalahnya begini, ketika kami berhadapan dengan peserta didik kami, namun peserta didik kami ini diam, tidak mau menyampaikan. Artinya misalnya gini, ada masalahnya dengan temannya, ketika kami tanya, walaupun sebenarnya dia yang salah,
kami tanya, maka dia diam, lebih banyak diam, sehingga tidak ada keterbukaan dan sehingga tidak ada muncul informasi-informasi Sehingga memancing emosi guru. Bagaimana kami sebagai pengajar di situ, Pak? Demikian. Baik, memang dilema, Pak. Kebanyakan siswa kalau di lingkungan kita di tempat ini kadang kebanyakan diam. Diam itu kan banyak sebab. Karena takut, karena telah banyak melakukan kesalahan, karena yang dihadapinya itu adalah guru yang sangat dalam tanda kutip kejam, killer, kalau zaman dulu katanya killer. Mungkin juga yang dihadapinya itu mungkin masih ada hubungan famili dengan guru itu, mungkin pamannya, mungkin saudara bapaknya atau saudara mamanya, bisa saja. Nah, guru itu banyak teknik, ya. Saya sudah katakan tadi sebenarnya ini agak-agak sedikit berat karena ini adalah merupakan hal baru. Kita guru di situ harus tahu sebenarnya posisi kita sebagai apa. Sebenarnya selain restitusi ini kita mempelajari tentang 5 posisi kontrol ya namanya, 5 posisi kontrol. Kita memposisikan kita di situ bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai teman, tetapi kita sebagai manajer. Manajer ini artinya bukan hanya sekedar memimpin, tetapi sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah bersama dengan siswa itu. Kita harus baca, diam itu mengapa. Boleh kita memberikan pernyataan seperti ini. Mengapa kamu diam saja? Apakah ada sesuatu yang menekan kamu? Coba diceritakan. Ajak siswa itu jangan dulu fokus kepada masalah itu, tapi ajak dia mengapa dia bisa diam. Kita pilah mengapa bisa diam. Kita selesaikan dulu diam itu bagaimana. Sehingga ketika kita mengetahui dia diam itu, ya tekniknya banyak. Coba ceritakan atau ajak dia jangan di depan teman-temannya diselesaikan masalah. Karena ini kebanyakan kita juga harus melihat situasi. Kalau kita menyelesaikan masalah mungkin karena situasi kita ya tidak ada ruang BK, tidak ada tempat menyelesaikan masalah, sehingga siswa itu ketakutan dalam mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya sehingga dia diam. Mungkin karena situasi pada saat itu guru banyak, di situ ada kepala sekolah, di situ ada wakil kepala sekolah, ada wali kelasnya dan lain sebagainya, sehingga biasanya membuat diam. Ajaklah dia di tempat yang memang dia bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya sehingga tidak bisa diam. Atau mungkin cara lain, jangan pada saat itu, kalau di les pertama dia melakukan kesalahan, panggillah dia di les kedua atau pada saat istirahat. Tunggu tenang perasaannya. Atau kita bisa juga memohon informasi dari temannya mengapa dia bisa diam. Mungkin dia pada saat itu sakit, bisa saja. Nah, dengan kita mengetahui itu, barulah kita masuk kepada penyelesaian masalah berkolaborasi dengan siswa itu, ya. Ini hanya bagaimana teknik guru sebenarnya supaya mengungkapkan perasaannya bagaimana, ya. Itu banyak teknik. Saya yakin kita tahu bagaimana membaca siswa itu ketika mengungkapkan suatu perasaannya. Saya kira demikian saja Pak Siswa. Baru kita masuk pada restitusi tadi setelah kita tahu mengapa dia bisa diam, ya. Mungkin juga ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan atau berbagi praktik baik tentang masalah siswa. Disilahkan kalau memang ada. Kita masih punya beberapa menit lagi ya, Pak ya. Ada dari sini Pak. Berkaitan tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Oka, karena salah satu tadi penerapannya itu bagaimana agar siswa itu lebih banyak bicara. Yang lainnya lagi berdasarkan tadi apa yang telah
kami lihat dari penjelasan melalui video tentang bagaimana penyelesaian masalah-masalah siswa. Mungkin tidak lagi asing lagi masalah-masalah yang dibuat siswa atau tingkah laku. Yang kami harapkan nanti di sini Pak, solusi selanjutnya kalau sudah kita menerapkan, mengikuti, kalau ada masalah dari siswa kita mengajak untuk kolaborasi. Yang notabene-nya di sini nantinya siswa itu ya yang sadar dan bertanggung jawab untuk mengakui apa kira-kira yang telah dia perbuat. Tidak jauh atau belum lama, sekitar bulan 3 yang lalu, kasus-kasus yang sudah kita tangani di sini. Namun setelah kami melihat video ini, kalau seperti begitu semua guru di sini melakukan bagaimana penyelesaian sesuai dengan penerapan segitiga restitusi itu, saya rasa bukan tambah berhenti mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkaitan dengan, yang bertentangan dengan disiplin sekolah. Yang kami tanyakan solusinya selanjutnya Pak, kita sudah melakukan, atau Bapak Ibu guru atau guru BK atau PK sudah melakukan langkah-langkah seperti ini. Namun tuh siswa itu mengulang kembali. Bagaimana solusi selanjutnya atau bagaimana tindakan kami Bapak Ibu guru untuk menangani lagi perbuatan siswa yang melakukan perbuatan itu? Ya, mengapa? Karena apa tadi yang sudah disampaikan Bapak, beda dengan masa-masa kita dulu. Ya, kita melihat Bapak Ibu guru sudah berdiri di depan kelas, maka siswa dulunya tidak berani untuk melewati di depan Bapak Ibu guru itu. Tapi yang kami tanyakan berbeda dengan, atau yang kami bandingkan berbeda dengan siswa sekarang. Walaupun ada guru di depan kelas atau di teras, maka siswa itu ya boleh saja berlari. Nah, tapi yang kami takutkan nanti endingnya, setelah kami kaitkan dengan sekolah kita di sini, ya endingnya nanti kalau seperti begini tidak ada misalnya sedikit keras gurunya, maka tidak ada yang terjerat. Ya, bukan berarti kami Bapak Ibu guru bertolak belakang tidak menyetujui dengan penerapan segitiga restitusi. Bagus, sekarang kami melihat ini bagus. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Oka, di lapangan berbeda di suatu, mungkin karena lingkungan kalau tidak salah, ya, atau dari di mana daerah siswa itu berada. Nah, tapi yang kami harapkan di sini solusi selanjutnya setelah kita melakukan penerapan segitiga restitusi untuk menangani masalah siswa. Demikian saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan atau tanggapan dari Pak MW. Benar Pak, kalau kita memperhatikan segitiga restitusi ini ketika kita menerapkan di sekolah, kita juga memperhatikan lingkungan kita. Kadang siswa sudah dinasihati 1 kali 2 kali, tetap saja berbuat seperti kesalahan lagi. Beda dengan siswa zaman dahulu, hanya guru meliriknya saja sudah takut. Zaman sekarang saja gurunya melirik siswanya, malah siswanya ketawa. Nah, memang ini dilema. Benar itu yang Bapak sampaikan. Kita kembali kepada hal yang pertama tadi, yaitu kita sudah melakukan segitiga restitusi, diulang lagi seperti itu saja. Berbuat kesalahan, kita restitusi lagi, diulang lagi seperti itu. Kita kembali ke belakang, lagi tidak bagus sinyal ya. Ini. Kita mau mulai dari sini. Coba amati lingkungan sekolah, bagaimana suasananya. Kalau suasananya tidak baik,
Bagaimana kita menciptakannya? Ya, memang tanggung jawab kita guru. Bagaimana memotivasi siswa? Kalau suasananya agak negatif, mungkin siswanya banyak yang memaki-maki, banyak yang mengucapkan kata-kata kotor. Kita lihat lagi, dari mana itu berasal. Kalau dari rumah, terbawa-bawa di sekolah, kita buat keyakinan tadi, keyakinan kelas tadi. Misalnya, tidak memaki di lingkungan sekolah. Kalau diulang pun, itulah tugas kita. Tetap menasihati, tetap membimbing dan mengarahkan. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ini kita sepakati di sekolah bagaimana bersama siswa, bisa juga bersama-sama dengan orang tua. Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Mengapa dia sering memaki-maki, mengucapkan kata-kata kotor? Apakah karena temannya ada yang seperti itu sehingga dia berpengaruh? Itu juga perlu kita lihat lingkungan itu. Kita melihat dari mana akar masalahnya. Oh, dia memaki-maki seperti itu karena siswanya ada temannya yang sering memaki-maki. Itu suasana. Bagaimana guru saling bertegur sapa? Ini juga bisa saja karena gurunya ya. Gurunya sering tidak beretika lah kita anggap. Ya, sering tidak beretika. Nah ini bisa saja karena sumbernya dari guru. Mengapa Bapak Ibu guru tidak berani menegur siswa yang terlambat? Karena guru itu juga sering terlambat. Tidak berani menegur siswa yang terlambat. Karena bisa saja karena guru itu juga terlambat. Kemudian, mengapa guru marah-marah di sekolah, di kelas ketika masuk? Bisa saja dia tidak menguasai materi pelajaran. CBSA, catat buku sampai habis. Suni lagu dalam tengok sekolah deh, berapa ini 2 bulan deh. Tapi dari masuk na 2 les mencatat mana? Pernah saya mengatakan mengapa dicatat? Kan sudah ada buku. Biarlah siswa itu mencatat di rumah. Jadi banyaklah alasan. Jadi kita lihat dulu mengapa seperti itu. Kita evaluasi dulu. Bagaimana kita menyapa murid? Bagaimana juga menyelesaikan masalah itu? Memang ini yang disampaikan oleh Pak Ibu ini adalah sebuah dilema kepada kita sebenarnya. Sebuah dilema. Benar apa yang disampaikannya. Saya saja yang 2 bulan di sekolah ini sudah kita tegur, berbuat lagi. Kita tegur, berbuat lagi. Nah, kita mau evaluasi kita. Apa sumbernya sebenarnya? Kita jangan hanya melihat di satu sisi. Mungkin di sisi siswa kita melihat, tapi sisi lingkungan sekolah bagaimana? Lingkungan kita bagaimana? Apa sudah benar yang kita lakukan? Kalau tidak benar ya apa yang tidak benarnya itu kita evaluasi. Tapi yang penting berbuat salah itu tadi katanya adalah hal yang wajar sebagai manusia. Makanya perlu ada keyakinan kelas. Demikian saja jawaban saya Pak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menjadi bahan kepada kita di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih, salam dan bahagia. Yahoo! Berikut ini akan ditampilkan contoh video segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Siang Ani, Siang, Pak. silakan duduk ya. Ya, Pak. Kira-kira ada apa ya? Sepertinya ada masalah. Ya, Pak. Saya marah sama Dian di kelas. Masa dia tulis saingan PPN-nya di kelas? Saya marah, Pak. Saya balik memarahi Dian dan mendorong badannya hingga terjatuh di depan kelas. Oh begitu. Memang kalau Bapak dilakukan seperti itu, pasti Bapak juga akan marah dan kesal. Lalu
kemudian kamu melakukan apa sama Dian? Saya langsung membentak-bentak Dian, Pak, mendorong badannya dan Dian terjatuh di depan teman-teman yang lain di depan kelas. Berarti kamu melakukan itu karena sesuatu alasan, bukan? Iyalah, Pak, saya tidak mungkin diam saja. Saya harus membela diri dong. Masa dia tuduh saya nyontek PR-nya? Ya, wajarlah. Apakah Dian terluka pada saat itu? Tidak, Pak. Ya, memang kalau mempertahankan harga diri itu memang penting buat kamu. Untung Dian tidak membalas dan tidak terluka. Dan kamu juga pada saat itu tidak bertindak jauh lagi, hanya marah dan mendorong Dian. Ya, Pak, untung tindakan saya tadi tidak membuat Dian terluka. Ya pastilah, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar ya. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya, Pak. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu saat kamu membentak-bentak Dian. Apakah kira-kira tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Ya enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Ya. Jadi keyakinan dan prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, sebenarnya saya tidak suka marah-marah, Pak. Saya sangat menghargai orang lain kok. Mungkin waktu itu saya sangat emosi, jadi menunjukkan sikap tidak menghargai orang lain. Kamu meyakini apakah menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Kita setuju dengan itu. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Iya, Pak. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya harus lebih bersabar dan mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira menurut kamu tidak bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau memang kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu menjadi orang seperti apa? Saya jadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak, dan senantiasa proaktif. Kira-kira itu menurut kamu rasanya menjadi orang seperti yang kamu inginkan itu seperti apa ya? Ya, nyaman lah, Pak. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Ya, Pak. Kasih. Baik, terima kasih Ami.